Raja-raja Kalimantan yang hilang ditelan zaman, tapi tak pernah kalah. Legenda para penguasa hutan, sungai, dan awan yang dilupakan sejarah dunia. Di antara kabut tebal dan hutan lebat Kalimantan, sejarah menyimpan nama-nama besar yang nyaris terlupakan. Mereka adalah raja-raja perkasa, penguasa kerajaan kuno yang membentang dari tepian sungai Kapuas hingga pesisir Mahakam, dari pegunungan Meratus hingga Muara Barito. Mereka tidak kalah besar dari Majapahit, tidak lebih kecil dari Sriwijaya. Tapi nama-nama mereka perlahan-lahan disingkirkan dari buku sejarah resmi. Namun jiwa mereka tak pernah kalah. Mereka adalah pewaris langit dan bumi Borneo. Awal mula peradaban di tanah hutan. Sebelum kata Indonesia lahir, sebelum Jawa menjadi pusat kekuasaan, Kalimantan sudah mengenal kerajaan-kerajaan tua. Dalam prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, disebutkan nama Mulawarman, raja besar dari kerajaan Kutai Martadipura, yang memerintah sekitar abad ke-4 Masehi, kerajaan tertua yang diketahui di Nusantara. Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin dermawan, penyembah dewa Siwa, dan pemersatu suku-suku di tepian sungai Mahakam. Ia menyalakan api peradaban di tengah belantara. Kesultanan Banjar, pintu emas Kalimantan Selatan. Di abad ke-16, muncul Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Dari sinilah muncul sosok besar seperti Sultan Suryansyah, raja pertama yang memeluk Islam dan membangun Banjar menjadi pusat perdagangan dan diplomasi. Namun, kejayaan Banjar tidak datang tanpa darah dan air mata. Mereka bertempur melawan VOC, menghadapi tipu daya Belanda, dan menyaksikan Perang Banjar 1859-1905 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, raja pejuang yang tak pernah tunduk. Kerajaan Tanjung Pura dan runtuhnya singgasana Sungai Kapuas. Di Kalimantan Barat, berdiri kerajaan tua yang tak kalah megah, Kerajaan Tanjung Pura, yang kelak melahirkan Kesultanan Matan dan Ketapang. Raja-rajanya dikenal sebagai penguasa lautan dan sungai, penjaga jalur rempah yang vital dari Kalimantan ke Malaka. Namun datanglah zaman kolonial. Pelabuhan-pelabuhan diserbu, istana dirampas, dan nama-nama mereka dihapuskan dari peta kekuasaan. Tapi legenda mereka tetap hidup. Masih banyak yang percaya bahwa Raja-Raja Tanjung Pura tidak mati, melainkan menyatu dengan hutan dan sungai. Kerajaan Berau dan Kesultanan Bulungan, keteguhan di ujung timur Borneo. Di sisi timur, wilayah Berau dan Bulungan menjadi saksi kekuatan Islam di pedalaman Kalimantan. Kesultanan Bulungan menjalin hubungan diplomatik hingga ke Kesultanan Sulu dan Mindanao. Namun Belanda datang dengan kesepakatan licik. Istana diruntuhkan. Pusat pemerintahan dipindah. Para sultan dibuang, dibunuh, atau dibungkam. Meski demikian, nama-nama raja seperti Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin dari Bulungan tetap hidup dalam bisikan rakyatnya. Raja yang hilang tapi masih dikenang. Apa yang membuat raja-raja Kalimantan berbeda? Mereka tidak membangun candi besar, tidak mencetak prasasti megah. Namun mereka membangun jalan air, menghormati alam, menyatukan suku-suku Dayak, Melayu, Bugis, hingga Cina perantauan. Banyak di antara mereka yang memilih bertapa saat kerajaannya runtuh. Ada yang menjadi petapa gaib di puncak gunung. Ada yang hilang di dasar sungai. Ada pula yang dipercaya menjelma menjadi buaya putih atau harimau gaib, penjaga tanah leluhur mereka. Jejak mistis para raja Borneo. Di Barito, orang-orang masih menyebut Raja Marunduh yang dipercaya sebagai raja jin di alam gaib. Di Pontianak, rakyat bercerita tentang istana Kadriah yang dijaga oleh pasukan tak kasat mata. Di Kutai Lama, orang percaya bahwa roh Raja Mulawarman masih menjaga aliran sungai Mahakam dari bencana. Sejarah mencatat mereka dengan tinta samar. Tapi rakyat mencatat mereka dengan darah, ingatan, dan legenda. Akhir kata, raja-raja Kalimantan mungkin hilang dari buku-buku pelajaran. Namun mereka tak pernah kalah dalam jiwa rakyat. Mereka adalah raja yang menjelma menjadi hutan, sungai, dan kabut. Selamanya menjaga Borneo, tanah surgawi yang tak bisa dimiliki siapapun. Tertarik dengan kisah raja-raja Kalimantan ini? Klik like, komentari kisah favoritmu, dan bagikan agar sejarah mereka kembali hidup. Menurutmu, apakah para raja ini benar-benar hilang, atau hanya bersembunyi menanti waktu?